Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hafid. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prosedur pengajuan upaya hukum perkara VRZ. Yang pertama ada tenggang waktu mengajukan VRZ meliputi 1. Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan sesuai dengan pasal 129 ayat 2 HIR. Yang kedua, sampai hari ke-8 setelah teguran seperti yang dimaksud pasal 196 HIR apabila yang ditegur itu datang menghadap. Yang ketiga, jika tidak datang waktu ditegur sampai hari ke-8 setelah eksekutarial sesuai dengan pasal 129 HIR. Selanjutnya yang kedua, perlawanan terhadap first take bukan perkara baru. Artinya, perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan first take yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Sesuai dengan putusan MA nomor 494/PDT/1983 mengatakan dalam proses VRZ atas first take, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Selanjutnya yang ketiga mengenai pemeriksaan perlawanan atau VRZ meliputi 1. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula. Dalam putusan MA nomor 938/PDT/1986 terdapat pertimbangan sebagai berikut. Substansial VRZ terhadap putusan first take harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan atau penggugat asal. VRZ yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan atau tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Putusan VRZ yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan VRZ tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, pengadilan yang memeriksa VRZ harus memeriksa kembali gugatan semula. Karena dengan adanya VRZ, putusan first take mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula. Yang kedua, surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan. Artinya, berdasarkan pasal 129 ayat 3 HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pasal 121 ayat 2 HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses VRZ dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. Terima kasih. Halo, aku Indri. Aku akan menyampaikan prosedur pengajuan banding. Yang pertama, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera muda perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Yang ketiga, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Yang keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding
dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Yang kelima, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan, termasuk proses minutasi SEMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Dan yang keenam, dalam hal perkara telah diputuskan oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 hari. Itulah prosedur dalam pengajuan banding. Terima kasih semuanya. Halo guys, ketemu lagi sama aku Gilang Yulistiar. Di vlog kali ini, aku bakal ngasih tahu kalian cara-cara atau prosedur pengajuan kasasi dengan dasar hukum pasal 43 sampai pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan umumnya. Nah, aturan yang pertama adalah permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu kali. Dan yang ketiga, permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus, lalu terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan itu, atau penuntut umum atau auditor dalam perkara pidana. Dan kemudian, permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Nah, yang terakhir adalah putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara. Nah, tadi adalah merupakan peraturan umumnya. Sekarang kita masuk ke bagian dari prosedur pengajuan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Yang kedua, apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Yang ketiga, setelah permohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan dalam berkas perkara. Yang keempat, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan dalam tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan. Yang kelima, dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Yang keenam, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang ketujuh, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Yang kedelapan, setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Yang kesembilan, panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung. Nah, itulah cara-cara atau prosedur pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share agar ilmu ini dapat menjadi berkah. Terima kasih semuanya. Bye.